Ummana, sungguh terpuji akhlakmu dengan Ya, saya tetap memilih yang sinergi. Sekarang paslon yang maju 3 pasang itu adalah yang notabene pernah dibawa sama Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Batam Podcast yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di hadapan kita seorang artis milenial, Kang Yusuf Subhani. Artis kurang artos. Beliau adalah penyanyi religius yang beberapa albumnya sudah rilis di Indonesia. Selamat siang Pak Kang Yusuf ya, Kang Yusuf Subhani, karena beliau pengen dipanggil Kang Yusuf ini. Apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan baik Kang Rian. Doa yang sama juga saya sampaikan buat Kang Rian. Mudah-mudahan sehat. Apa kegiatan akhir-akhir ini ya? Kegiatannya sama dengan Kang Rian. Kita ini disebutnya apa, pejabat. Apa tuh? Pejabat, ya. Pengangguran Jawa Batam. Namun di sisi yang lain kita ada aktivitas ya. Kita lagi membangun pondok pesantren. Oh iya betul. Lagi membangun pondok pesantren. Kemudian aktivitasnya lagi menyelesaikan beberapa lagu yang belum tuntas. Ya. Ya, selebihnya ya gitulah, bersosialisasi ke masyarakat. Kadang sesekali diundang ceramah, ya, mengisi kajian-kajian yang sifatnya memang untuk umat ya, seperti itu. Kang Yusuf, Yap. Kira-kira lagu apa yang benar yang viral itu? Oh iya. Yang paling viral ya, yang sudah pernah. Berbicara penyanyi memang harus ada karya ya. Kalau ada karya, alhamdulillah kita sudah ada 4 album. Cuman kebetulan saja kemarin pas betul-betul viral ditonton jutaan orang itu pas ketiban duren lah ibaratnya. Ketiban duren runtuh pas lagi booming-boomingnya lagu Aisyah. Oh iya. Iya, 4 bulan yang lalu. Saat itu saya cover lagu tapi dengan lirik yang berbeda sesuai arahan dari seorang ulama besar namanya Buya Yahya. Beliau mengajak agar lagu itu liriknya diperhalus lah, bukan nggak baiknya itu, tapi diperhalus karena untuk seorang ummul mukminin maka bahasanya kita perhalus, dan itu sudah kita izin ke Universal Malaysia. Sampai sekarang bila lihat di YouTube di bawahnya ada Universal Music Publisher Malaysia, artinya sudah lagu milik mereka. Boleh didengarkan di... Oh iya ya, boleh ya? Iya. Boleh, satu bait saja ya, pas rap. Ummana, sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah. Itu sajalah. Subhanallah. Kang Yusuf, Siap. Sebenarnya siang hari ini kita ingin berbincang-bincang sesuatu yang lebih spesifik, Ya. terutama terkait dengan, meskipun tidak ada hubungannya sebenarnya, cuman karena memang kita ingin menghimpun pendapat dari semua kalangan, termasuk juga kalangan artis seperti Kang Yusuf Subhani. Ini terkait dengan pemilu kada yang dilaksanakan 12 Desember 12 ya 2020. 9 Desember 2020 ya. Apa pendapat Kang Yusuf Subhani terkait pemilu kada ini? Intinya sebagai warga negara yang baik tentu kita harus ikut andil, ikut terlibat dalam kontestasi pilkada ini, karena ini bagian daripada demokrasi ya. Dan sebagai anak bangsa dimanapun kita menetap, supaya
roda pemerintahan ini berjalan, maka otomatis pendapat saya kita harus ikut ambil bagian, paling tidak sebagai pemilih, jangan golput gitu. Dan untuk menghadapi pilkada tahun ini tentu kita sudah punya pandangan, ya, punya pandangan dulu, menentukan sikap kemana siapa kita harus berlabuh. Iya betul. Jadi Kang Yusuf sudah punya pandangan, sudah menentukan sikap kepada pasangan mana berlabuhnya? Oh ya langsung ya. Langsung. Ya gini, saya sudah tidak abu-abu lagi. Sekalipun resikonya saya dibully segala macam. Oh, gitu ya, sampai ya situ. dapat bulian. Demokrasi kan? Iya, demokrasi. Harusnya itulah kadang kita belum dewasa dalam hal ini. Ketika kemarin saya mendukung 02 pada Pilpres, saya jujur-jujur saja saya mendukung 02. Nah, dan ketika sekarang saya bergabung di barisan ini untuk mendukung salah satu paslon, tiba-tiba dibully karena apa? Dianggap saya tidak istiqomah katanya. Padahal istiqomah itu dalam ibadah kan, bukan dalam pilihan. Bukan. Kalau boleh tahu pasangan siapa yang Oh iya, Kang Yusuf pilih sehingga dikatakan tidak istiqomah? Siap. Jadi kan sekarang di pilkada Kepri ada 3 pilihan, ya. Ada yang daftar ke KPU itu ada Pak Suryo dan Iman Sutiawan, disebut sinergi. Ada Pak Ansar dengan Bu Marlin, disebut dengan aman. Ada Pak Isdianto dengan Ibu Suryani dengan slogannya Insani. Ya saya tetap memilih yang sinergi. Oh sinergi. Oh berarti sinergi. Itu kan berarti konsisten lah. Konsisten jelas. Kalau kita ingin Kepri yang berjiwa insan dan aman, maka harus bersinergi. Oh itu. Pak Ustadz tuh kampanye. Oh ya bukan. Ini kan udah langsung katanya. Iya. Kalau ada pantun mak jande makan kueni dimakan di waktu pagi. Oh gitu. Nah, kalau ingin Kepri berjiwa aman dan insani, maka kita harus bersinergi kan gitu. Ya, pilihan itu memang hak demokrasi. Betul. Apa yang menjadi pilihan? Apa yang menyebabkan Kang Yusuf ini memilih? Ya gitu, tentu. Sinergi itu. Tentu pertama kita melihat dan menimbang ya. Pertama saya tidak terjebak kontestasi Pilpres yang sudah lalu ya sudah yang sudah. Kemudian kita sekarang melihat lebih ke sini ada 3 hal yang saya lihat dari pasangan sinergi ini. Pertama, mungkin banyak lagi hal yang lain, cuman saya ingin garis bawahi 3 hal ini saja supaya waktunya tidak panjang. Pertama, dalam pasangan sinergi terdapat seorang teman yang komitmen. Kedua, leader yang memang berkompeten. Yang ketiga, memiliki pandangan ke depan yang maju. Nah, pertama, seorang teman yang komitmen, saya mungkin selama ini lebih kenal dengan Bapak Iman Sutiawan. Bapak Suryo mungkin tidak terlalu kenal, tetapi dari cerita kawan-kawan saya memang orang yang komitmen, ya. Jelas komitmennya dengan kawan-kawan yang lain, dan saya yang salut diacungi jempol waktu beliau ada masa transisi tidak punya jabatan apa-apa. Beliau tidak merecoki pemimpin yang sedang berkuasa. Itu hebat. Itu yang saya garis bawahi. Yang kedua, teman yang komitmen ini lihat dalam diri Pak Imam Sutiawan. Beliau ini saya ikut dari beliau menjabat anggota DPRD. Ya. Kalau beliau ada ucapan ini, kalau saya ingatkan, telepon selalu ngangkat, dan saya ingatkan selalu kalau beliau mampu dipenuhi. Itu komitmen beliau. Ya. Contoh satu ketika Kang, insya Allah saya mau bangun pondok pesantren, saya catat tuh. Iya. Rupanya sebelum saya ngomong dia udah ada tanah, alhamdulillah udah saya beli. Oh alhamdulillah kan. Nah artinya dalam contoh yang sederhana saja, belum lagi komitmen-komitmen yang lain kepada masyarakat. Beliau 2 kali terpilih 2 periode menjadi DPRD dan menjadi pimpinan di DPRD Kota Batam. Artinya dan suaranya terbanyak terus. Artinya memang masyarakat tahu kerja beliau orang lapangan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dua-duanya adalah seorang pemimpin yang berkompeten. Kompeten dalam hal ini tentu dalam segala hal. Manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan daripada 2 pasangan ini, yang pertama, Pak Suryo seorang eksekutor yang baik. Ketika menentukan, contoh kita di Batam ini ingin sekarang kan menghadapi setelah masa pandemi ini semakin berat nih. Dan ketika ini semakin berat, harus ada pemimpin yang memang punya kompetensi untuk mengangkat ekonomi lagi. Dan harus punya keberanian. Nah, ini mungkin bukan bahasan saya sih, para pakar. Cuman saya lihat dalam jiwa Pak Suryo, Pak Iman ini orang lapangan yang sanggup eksekusi.
Sanggup eksekusi menghadapi persoalan ini berat itu ya. Berat kita ini, siapapun pemimpinnya pasti akan menghadapi dilematik. Ekonomi yang semakin turun, bagaimana caranya sekarang para investor udah pada lari ke luar negeri, bagaimana caranya meyakinkan agar balik lagi, kan gitu. Kalau kita bahas ya dalam hal ini kan ada BP Kawasan, ya tentu itu terlalu panjang, tapi lihat bagaimana mengembalikan peran BP Batam kepada fungsi yang sesungguhnya. Platformnya. Kenapa sekarang kurang greget? Artinya ya mungkin dulu sejarah awal BP Batam dibawa ke sini langsung di bawah presiden oleh B.J. Habibie almarhum ya. Dalam perjalanannya terus di bawah presiden langsung kalau salah ya. Ya kan sekarang diambil oleh jabatan politis. Jadi berat ya. Berat, bukan tidak, cuman berat karena ada berbagai kepentingan yang timbul di sana. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Suryo dan Pak Iman nanti memimpin, nah ini dikembalikan lagi asalnya, artinya bisa mengembalikan roda perekonomian, terutama di Batam. Bagaimana lapangan pekerjaan bisa banyak lagi ya, bagaimana mengoptimalkan jalur pelayaran atau apa namanya kalau kita nih jalur pelayaran internasional nih. Dulu kan Sejori, Singapura, Johor, Riau, Selat Malaka khususnya kita kembalikan lagi menjadi jalur maritim yang bisa menghasilkan income yang baik untuk Kepulauan Riau ini, kan gitu. Nah, yang ketiga tentu saya melihat dalam dua orang ini adalah memiliki pandangan ke depan yang maju. Ke depan yang kemarin saya berjalan-jalan safari bersama Pak Iman Sutiawan ke Lingga, ke Tanjung Balai Karimun. Potensi sumber daya alam di Kepulauan Riau ini sangat besar. Beliau berpikir, ini pulau sebesar ini apa yang harus kita lakukan ke depan? Masa begini saja? Di satu sisi memang bagus untuk lahan hijau, tetapi di sisi lain bisa kita optimalkan. Di sana ada potensi pariwisata, ada potensi ekonomi yang bisa diambil. Jadi kita tidak hanya terpaku pada APBD yang segini saja, tapi ditingkatkan gitu nanti. Bagaimana caranya Batam ini harus maju, Kepulauan Riau harus maju, berbagai kabupaten itu supaya merasakan ya potensi alam yang luar biasa di sini. Artinya punya pandangan ke depan supaya lebih maju lagi, tidak stagnan. Sekarang bolehlah kita dilihat jalan-jalan bagus, tetapi destinasinya masih kurang. Nah, artinya itu yang akan kita gali. Kembali ke Pak Iman dan Pak Suryo dan Pak Iman. Hal lain selain 3 kriteria yang tadi disebutkan. Mungkin sifatnya pribadi lah ya. Saya mungkin tidak terlalu mengenal seorang Bapak Suryo Respationo karena belum begitu dekat seperti Kang Rian. Tapi setelah melihat dan mendengar kawan-kawan berbicara, ya tentunya beliau orang yang tidak pendendam. Contoh gini ya, yang tidak pendendam itu contoh gini. Sekarang paslon yang maju 3 pasang itu adalah yang notabene pernah dibawa sama Pak Suryo. Iya, mohon maaf ya. Pak Ansar 5 tahun ke belakang pernah berpasangan dengan beliau. Kemudian Pak Isdianto dalam perjalanan karirnya ketika itu hanya dari PNS, bukan hanya maksudnya PNS, pekerja negeri sipil, pegawai negeri sipil, kemudian ingin masuk ke dalam kancah politik, diwadahi sama Pak Suryo menjadi kader PDIP. Setelah itu barulah bisa menjadi wakil gubernur karena Ayah Sani meninggal dunia ya. Kemudian setelah perjalanannya artinya ada rekomendasi. Nah, setelah sekarang bertarung apakah ada dendam? Itu tidak ada. Saya lihat itu bagus. Tidak ada jiwa pendendam. Dan ini jiwanya Rasulullah SAW. Bukan saya melebih-lebihkan. Rasulullah itu orang tidak pernah pendendam, dan menjadi seorang politikus harus seperti itu, tidak boleh baper, tidak boleh pendendam. Nah, begitu juga dalam diri Iman Sutiawan. Kalau itu insya Allah lah saya tahu sendiri bagaimana dulu beliau menjadi ketua tim sukses pemenangan salah seorang calon. Tapi dengan berbagai kontribusinya beliau ya kita tahu sendiri. Malah dalam pileg seperti apa, banyak cobaan, diserang sana, tapi tidak pernah dendam. Artinya apa? Kita perlu memiliki pemimpin yang berjiwa tidak pendendam. Wah, ini dahsyat. Luar biasa. Rupanya punya pengalaman pribadi Pak Yusuf Suhanin. Yusuf Suhanin. Ya, adalah. Ya. Terakhir barangkali apa yang Kang Yusuf sampaikan ke masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kepri lah. Pesan apa yang ingin disampaikan?
Kalau saya mungkin bukan tokoh, bukan siapa-siapa, siapalah ya. Saya ini paling hanya butiran debu saja ya. Cuman kalau memberi pesan boleh lah ya. Jadi menghadapi pilkada ini mari kita menjadikan pilkada Kepri yang sejuk, tanpa caci maki, tanpa menghina salah satu calon. Semua adalah anak terbaik, ya. Semua adalah putra terbaik. Dan jangan kita bermain suku, sara segala macam, karena semua anak bangsa ini ingin membuat bangsanya baik, ya, daerahnya baik. Ya. Jadi jangan kita terjebak dalam isu-isu sara seperti itu. Semuanya adalah putra terbaik, dan kalau berbicara muslim semuanya adalah muslim. Ya, jangan ada satu sama lain saling menghina. Semuanya muslim. Kalau kita sesama muslim ya, semuanya adalah sesama muslim. Adapun beda warna dalam politik itu dinamis, ya. Jadi jangan serta-merta, itu mah sekarang gabungnya. Mohon maaf, saya harus terang-terangan. Contoh, dulu mungkin dengan Gerindra dengan PKS, sekarang gara-gara berpisah, disebut tidak istiqomah. Itu bahaya itu. Karena istiqomah itu dalam ibadah, dalam iman dan ibadah. Kalau dalam politik semua bisa berubah kapan saja. Politik itu dinamis. Sekarang mungkin di sini Gerindra, PDIP menjadi koalisi, di tempat yang lain PDIP dengan PKS menjadi koalisi. Itu sudah biasa itu ya dalam politik. Dan jangan sampai kita menyerang satu pihak, di daerah lain rupanya begitu. Artinya dalam politis jangan dibawa tidak istiqomah gara-gara beda pilihan. Itu bahaya. Istiqomah itu dalam iman dan ibadah. Nah, dalam politis silahkan ya, karena semua kita punya pilihan masing-masing, figur masing-masing. Silahkan membuat argumen atau memajukan calonnya daripada ide gagasan. Nah, itu sepertinya lebih baik. Wah, terima kasih Kang Yusuf Subhani. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi penyampaian yang disampaikan oleh Kang Yusuf Subhani. Mudah-mudahan kita dapat memetik manfaat serta faedah, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Ya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.